setengah jam 8-an ya. Mudah-mudahan jam 8-an bisa on time selesai. Hari ini kita praktek beberapa resep yang sudah dimasukkan, sudah dicantumkan di brosur. Cuman kayaknya hari ini ada sesuatu yang baru ya, Bu Fahri, yang dipraktekkan ya. Teman-teman kita gabungkan dengan grup yang satu juga, jadi bisa saling interaksi, bisa saling berkomunikasi ya, gitu. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk masuk, nanti Bu Farin akan praktek satu persatu beserta tim. Jika ada pertanyaan, silahkan chat, saya akan jawab langsung. Mudah-mudahan hari ini udaranya cerah ya, sehingga tidak mengganggu signal. Dia tidak mancingnya. Yeah, si cantik nih, si cantik. Bapak Ibu, tolong suaranya tolong di-mute ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa, selamat bergabung di kelas DAI online ya. Dan malam ini kita temanya adalah kue kering tanpa telur. Nah, sepertinya ketika ada penyampaian tanpa telur, ada sedikit aneh ya, karena mungkin ini pandangan Bapak Ibu selama ini kalau membuat kue kering itu memang harus menggunakan telur. Bukan hanya kue kering sih, pada intinya kalau membuat kue adalah harus menggunakan telur. Karena apalagi kue yang dijual pada momen Lebaran ataupun Natal, ini benar-benar harus enak karena sebagai sajian untuk menyambut keluarga tercinta dan beberapa kerabat-kerabat yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada sedikit ketakutan ketika berbicara kue kering tanpa telur. Apakah nanti hasil akhirnya seperti kue yang dilempar gitu ya, kemudian kena kepala jadi benjol? Apakah seperti itu karena tidak ada telur? Dan apakah kue bisa jadi kalau tidak pakai telur? Nah, ini akan kita sampaikan, kita praktekkan ya. Sebetulnya kalau kita berbicara tanpa telur, resikonya jauh lebih rendah untuk gagal. Karena apa? Karena tidak mengandung banyak protein di situ. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Farin. Saya akan memandu praktek dari awal hingga akhir dan saya selalu ditemani oleh tim DAI. Oke, harapan kami semoga untuk prakteknya malam ini bisa disimak dan diterima dengan baik dan jelas ya. Baik, agar tidak mengolor waktu dan tepat nanti ya, langsung saja kita mulai. Namun sebelumnya saya berikan sedikit info. Apabila Bapak Ibu menginginkan membuat produk lain atau barangkali Bapak Ibu sudah mempunyai bisnis selain kue kering, namun ingin mengembangkan bisnisnya, bagaimana cara pengolahan teknologinya, pengemasannya, kemudian penghitungan HPP-nya dan sebagainya, jangan lupa selalu ikutin info dari kami, selalu lihat postingan kami di IG Wirausaha Kuliner Pangan Gandang ya, atau FB Wirausaha spasi kuliner spasi pangan, dan silakan kunjungi website kita www.wirausahakulinerpangan.com ya, atau yang sudah kenal dengan Mbak Mimin langsung chat aja Mbak Mimin untuk jadwal selanjutnya apa, saya mau ikut ini tanggal berapa ya, silakan.
Baiklah Bapak Ibu, langsung aja kita mulai. Nah, hari ini kita akan membuat kuning telur artificial. Apa itu ya kuning telur ya? Jadi kuning telur palsu. Hari ini kita membuat kuning telur palsu. Jadi sudah kuenya tanpa telur, kemudian olesannya pun juga tanpa telur. Wah, berarti benar-benar ya ini benar-benar anti telur ya Bapak Ibu ya. Karena kalau menjelang Lebaran atau bahkan tahun baru ya, Natal dan sebagainya, biasanya harga telur melonjak tinggi. Kemudian lidah kucing ya, choco chip, nastar, kue keju, kue kacang. Dan sebetulnya nama-nama kue ini sudah tidak asing bagi kita, namun hanya resep di sini yang sedikit berbeda. Baik, sekarang kita ke nomor 1, yaitu olesan telur palsu. Ya, kita bicara palsu aja biar lebih keren gitu ya. Oke, nah ini semuanya akan kita campur jadi satu. Jadi di sini ada susu kental manis ya. Di sini ada kental manis, boleh pakai merek apapun silakan. Kemudian ada minyak goreng, dan ini pewarna kuning ya, jadi seperti telur. Dan ini adalah CMC. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah CMC. Apa itu CMC? CMC kepanjangannya karbomeksil selulose yang fungsinya adalah sebagai pengikat dan pengental. Sudah ya, mungkin Bapak Ibu mau membuat semacam minuman dikasih CMC biar kental. Nah, agar minumannya tidak terpisah, biasanya atas suka encer, yang bawah kental gitu ya. Nah, kita tambahkan CMC. Nah, fungsinya di sini agar benar-benar kayak kuning telur, jadi lengket, kemudian kental. Makanya dibutuhkan CMC. Nah, ini bisa dibeli di toko bahan kue maupun di online juga sudah banyak. Jadi semuanya ini tinggal kita aduk ya. Tinggal kita aduk, boleh pakai blender, boleh pakai food processor, silakan ya. Oke, sekarang kita blender. Oke, sekarang kita praktekkan. Boleh pakai food processor, boleh pakai blender ya. Oke, minta tolong Mbak Rita disiapkan airnya 300 ml. Boleh pakai hand mixer juga bisa. Dan air ini nanti kita sesuaikan ya. Menyesuaikan kalau untuk air ya. Oke. Ini saya tuang. Oke, warnanya sekalian ya, Mbak Is ya. Deh, coba aja kita segini dulu ya. Nah, ini kita aduk sambil kita tuang airnya sedikit demi sedikit ya. CMC sudah masuk. Oke. Oke, saya nyalakan ya. Sambil kita tuang airnya sedikit.
Nah, kental ya Bapak Ibu ya. Oh. Wah, kayak kocokan kuning telur ya. Warnanya mungkin kurang kuning. Dikit lagi mungkin. Oh, dikit lagi ya. Biar kayak benar-benar kuning telur ya, agak ke oranye dikit gitu. Saya tadi bawa tapi saya taruh di mana ya? Ini. Lupa. Belum lupa sudah tua. Oke. Oke, Mbak Is boleh ditunjukin adonannya seperti apa? Nah, betul ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita olesannya pakai ini, jadi tidak pakai kuning telur lagi. Wah, Bu Yuyun ini mengajari Bapak Ibu pintar berbohong nih. Nah, kita bikin kuning telur. Rekayasa Bu Farin biar murah. Betul ya. Ini murah tapi bukan kue kering yang murahan ya Bu Yun ya, nanti jatuhnya ya. Dan ini food grade ya Bapak Ibu, sesuai dengan batasan, boleh digunakan. Berarti babai telur ini benar-benar ya Bu Yun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke resep berikutnya. Kita membuat lidah kucing ini sudah nggak asing lagi. Jadi paling digemari itu biasanya nastar, kastengel, lidah kucing gitu ya. Choco chip. Nah ini choco chip. Kalau di resep ini mirip banget dengan good time. Oke, sekarang kita sisihkan dulu ya yang ini ya. Nah, sekarang kita ke resep berikutnya yaitu membuat lidah meong, lidah kucing ya. Oke, nah Bapak Ibu sekarang waktunya kita membuat lidah kucing dan benar-benar tidak menggunakan telur. Kita dilihat di sini ada BOS ya, BOS itu butter oil substitute ya. Kemudian kita menggunakan emulsifier, ovalet atau SP. Emulsifier itu seperti ovalet, SP. Nah ini fungsinya adalah sebagai pengikat. Karena di sini kita menggunakan minyak goreng. Nah, biasanya kalau minyak goreng disertai dengan bahan lainnya, apalagi ada margarin gitu ya, biasanya tidak bisa menyatu. Nah, ini makanya dibutuhkan emulsifiernya, ya. Oke.
kita menggunakan gula halus 150 ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tidak menggunakan telur, ya, namun kita menggunakan minyak goreng. Sebetulnya begini Bapak Ibu, untuk membuat kue ini, ya, andaikan jauh lebih murah lagi, minyak gorengnya boleh dikurangin, diganti dengan air, begitu, ya. Nah, andaikan seperti ini lagi, minyak goreng seperti resep, namun ingin menampilkan hasil akhirnya atau teksturnya lebihnya lagi atau bahkan gampang banget untuk dimakan ya, itu bisa ditambahkan air, jadi adonannya agak sedikit lembek. Ini bisa disesuaikan. Nah, karena kita tidak menggunakan telur, tidak banyak mengandung protein di sini, jadi makanya untuk untuk kegagalannya jauh lebih rendah, ya. Karena biasanya kalau menggunakan telur itu berisiko, begitu ya Mbak Isya. Apalagi membuat adonan kue kering ini kalau sering diaduk pakai tangan, ini kue kering itu contoh kayak nastar gitu ya, untuk pembentukannya ya itu harus menggunakan tangan. Nah, suhu manusia itu kan panas gitu ya. Ini kalau kelamaan ada di suhu ruang, kena sentuhan tangan, biasanya suka gagal ya. Awalnya mungkin hasil awal oke, misalnya makin lama kok punya saya tidak ngeprul gitu ya, tidak ngeprul, kemudian menjadi agak keras, gitu kayak banter. Jadi karena kandungan proteinnya sudah matang. Nah, karena di sini tidak ada menggunakan telur, jadi untuk faktor kegagalannya jauh lebih rendah. Oke ya. Oke, sekarang langsung aja kita proses. Caranya adalah gula, menggunakan gula halus ya. Oke, jadi gula halus, margarin, ya. Kemudian ini ovaletnya, ya. Boleh ovalet, SP. Jangan lupa bos, ya. Oke. Hari ini bosnya merek apa Bu Harin bosnya? Apa? Bosnya merek apa hari ini? Merek apa Mbak Is? Bullion Bullion Gold. Apa? Bullion Boilon Gold. Bullion. Silakan ya, nggak harus boilon ya. Ya, macam-macam sih sebetulnya mereknya Bu Yun, tapi di daerah Sukodono ini hampir semua toko baku pakai Bullion Gold. Ya dia spesifik banget menyebutkan di Sukodono. Oke ya, kita aduk. Awal kecepatan rendah, kemudian kita tambahkan, ya. Kecepatannya kita tambahkan. Nah, kita tambahkan lagi.
Tolong suaranya di mute itu. Oke, jadi ini tidak terlalu putih banget ya, Mbak Is ya. Kita mixer sekitar 1 hingga 2 menitan. Jadi warna putihnya agak warna putih gitu. Warna putihnya agak putih. Jadi putihnya agak putih, tidak terlalu putih ya. Jadi warnanya agak pucat. Biasanya kita membuat cake sampai benar-benar pucat, warnanya benar-benar putih. Nah, ini tidak perlu. Jadi kita mixer waktunya 1 hingga 2 menit. Oke? Baru kemudian kita tuang bahan-bahan kering lainnya. Ada vanili bubuk ya. Vanili. Ada garam juga. Kemudian ini tepungnya kita menggunakan maizena. Nah, untuk pemakaian maizena ini boleh diatur. Kalau pengen teksturnya renyahnya enteng ya, itu boleh ditambahkan maizena. Tapi kalau teksturnya inginkan lebih gimana ya, kalau kita sampaikan seperti kalau digigit itu mudah hancur, itu boleh ditambahkan air nantinya ya. Apabila kalau dengan minyak segini adonannya masih kurang lembek, boleh ditambahkan air. Tapi mudah banget ya ini ya. Bisa tambahin air gitu ya. Jadi tapi penambahan airnya tidak boleh banyak-banyak ya. Ya, hancur semakin nanti adonannya. banyak air nanti jadi permukaannya jadi rongganya banyak banget gitu ya. Artinya kalau adonan ini kering, Bapak Ibu nggak perlu takut, tambahin air aja dia bisa basah lagi. Sekarang kita tambahkan minyaknya. Jadi minyak ini terakhir ya untuk penuangannya. Boleh manual, boleh mesin ya. Nanti dicontohin yang mesin ya, Bu Farin. Ya. Boleh pakai hand mixer pada saat mengaduk. Boleh seperti ini. Kalau skalanya besar, mungkin sarannya ya pakai mesin ini ya pengaduk ya. Pakai yang whisk itu loh. Jadi lebih simpel. Kalau pabrikan yang bikin nggak mungkin lah pakai telur ya, Bu ya? Iya, nggak mungkin. Ini kan teknologi biskuit ya, Bu Farin ya. Ini teknologi biskuit. Kalau biskuit itu nggak ada margarinnya, pakai minyak goreng doang. Minyak goreng sama margarin mahal mana? Margarin. Nah, seperti ini. Loyang. Separuh boleh kasih coklat, bubuk coklat ya. Kita ambilkan bubuk coklat. Apa aja deh ya. Nanti boleh diganti green tea, boleh diganti macam-macam ya.
Pasta pandan juga boleh ya. Pasta pandan boleh. Ada Mbak Is ya. Taro juga boleh ya, rasa taro. Jadi lidahnya itu penuh warna, Bu Yun. Iya, penuh warna pelangi. Mungkin lidahnya sering ngomongin orang ya, jadi warna-warni. Kita bagi 2 adonannya, Mbak Iis. Tepung terigu tidak perlu disangrai, nggak apa-apa. Asalkan bagus. Hari ini Bu Farin pakai sedang ya, protein sedang ya. Sedang rendah. Oke. Nah, saya yang cetak untuk ini. Putih, kamu yang cepat. Kenapa pakai ini langsung aja tadi masuknya? Oke. Misalnya ini Bu Farin, adonannya nggak selesai, Bu Farin ada arisan, boleh nggak ditinggal adonan ini? Boleh. Simpan di kulkas ya, biar nggak kering. Oke, sekarang kita cetak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini ya. Kalau lidah kucingnya kemudian atasnya ditaburin keju, boleh nggak? Boleh. Lidah kucing keju. Jadi ini lidah kucing Anggora, Bu Yun, suka keju. Ups. Di kue ini yang paling penting adalah flavor ya atau perasa. Kalau Bapak Ibu menemukan flavor atau rasanya yang oke, itu aftertaste-nya juga oke. Biasanya kan flavor macam-macam ya, ada flavor yang harga murah, ada flavor yang agak mahal, misalnya kayak green tea. Ada green tea 1 kilo itu sampai 700.000, tapi ada juga green tea yang 1 kilo mungkin 45.000. Nah, flavornya itu berpengaruh banget. Jadi Bapak Ibu kalau beli flavor pastikan
bahwa flavor ini tahan panas. Ada beberapa flavor kalau kena panas dia menguap. Oke, sepertinya Mbak Dita sebagai penjaga oven ya. Ya. Hari ini kita pakai ovennya. Hari ini kita pakai oven yang besar, Bu Yun. Ya, semua dicoba ya Bu Farin ya. Oven besar, oven tangkring, oven listrik ya. Oven listrik. Ya, jadi semua jenis oven bisa kita pakai. Jangan takut Bapak Kita Ibu. pakai oven lain deh. Ya, oven itu bukan oven. Oke. Kalau perasa yang bagus sih ya merek-merek kayak Topiko itu ya. Itu Ya, bagus. apa? Apa? Hakiki itu bagus. Bu Yun. Hakiki bagus? Boleh, enggak apa-apa, silahkan ya. Silakan dicek Bapak Ibu ya. Pokoknya tanyakan ini tahan panas apa enggak. Nyonya Lim katanya bagus, tapi ya suka-suka ya. Beberapa orang prefer yang mana itu. Kalau flavor-flavor yang paling apa? Yang paling banyak ya di Topiko sama Diva ya. Main perasa ya. Yes. Hah? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke choco chip ya. Resep ke nomor 3. Ini sepertinya Mbak Dita geser tempatnya di depan oven ya. Jadi sebelah saya lagi. Nah, sekarang kita ke choco chip. Oh, boleh, bentar. Sama-sama, Bu Yuyun. Oke, Bapak Ibu, prosesnya sama, ya. Dan di sini tidak ada BOS atau butter oil substitute. Silakan pilihan aja, ya. Kalau merek tertentu yang mahal, wanginya lebih apa ini berasa. Boleh pilih yang mana? Ya, ini itu prosesnya sama. BOS hanya untuk rasa ya Bu Farin ya sebetulnya ya. Untuk Ya. rasa. Biar Pakai yang ada mahal, butter-butternya otomatis gitu. wanginya muncul, Bu Yun ya. Kemudian ini ovalet harus tetap ada ya. Ini kita mixer. Ovalet SP kupu-kupu ya. Merek banyak. Kupu-kupu. Apalagi Mbak Is, Ovalet SP kupu-kupu TBM. Ya. Ya, ini saya mixer. Dan ini nanti tepungnya saya mixer juga tadi sama Mbak Is kan diaduk manual. Nah, ini kelebihannya kue ini Bapak Ibu ya. Kalau tepungnya seperti tadi diaduk manual tidak menggunakan hand mixer ya, berarti sisa adonan ini boleh dipakai untuk mengaduk adonan yang lainnya. Tapi kalau pakai telur nggak bisa Bapak Ibu, pasti gagal, gitu ya. Tapi kalau nanti mengaduknya tepungnya pakai hand mixer, berarti untuk adonan selanjutnya ini harus dicuci. Karena apa? Karena sudah ada pencampuran
tepung. Jadi nanti takutnya kalau dipakai lagi, pasti adonan yang selanjutnya akan banyak tepung di situ menggumpal ya. Tidak bisa, oke? Ini saya mixer. Mbak Iis, tadi coklatnya berapa Mbak Iis? Ada yang tanya. Kenapa? Bilang boleh. Bagus ya. Oke ya. Oh, pakai ini ya, lupa. Oke, pakai ini. Ya, saya kecepatan rendah ya. Nah. Oke, sambil minyaknya sedikit demi sedikit. Oke. Nah, untuk seperti ini karena sudah dipakai untuk pencampuran tepung, jadi ini tidak bisa dipakai untuk adonan yang lainnya. Ini harus dicuci ya. Oke. Berapa Bu Farin? Boleh mau pakai apa? Sempret? Sempret sama apa? Anu ya, cornflake ya kemarin ya. Jadi adonan choco chip ini bisa kita pakai untuk semprit, bisa kita pakai untuk cornflake, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu adonan bisa dipakai untuk beberapa macam aneka kue kering. Bu Yun mintanya apa? Semprit? Apa ini? Ini ya, cornflake ya. Tapi antara kita jangan ada konflik ya.
Jadi kalau ini kue kering ditambahkan minyak bisa bertahan berapa lama? Kalau bertahan lama, besok kita bahas cara pengawetannya ya. Bisa bertahan lama. Apakah rasa kuenya tidak berubah? Ya tidak. Industri biskuit itu rata-rata pakai minyak goreng, jarang menggunakan margarin karena lebih murah. Nanti Bu Farin lebih ekstrim lagi, nggak pakai margarin sama sekali, tapi menggunakan full minyak ya Bu Farin ya. Kalau pakai minyak itu lebih mengembang sih gitu. Oke, kita bagi 3 ini Bu, Mbak. Kita bagi 3. Semprit sama kompos. Semprit langsung dimasukkan ke ini aja plastik ya. Oke, ini konfliknya bisa beli yang ini ya, yang curah boleh. Yang piring dikit nih, biar kelihatan remah-remahannya cornflake-nya ya. Ini kue yang paling digemari anak-anak kecil. Farin, sarannya. Kalau menurut saya sarannya pakai Vilma ya. Vilma boleh, tapi kita harus Vilma. bukan endorse loh ya. Ya, kalau misalnya ini untuk yang sehat, ganti minyak jagung ya. Minyak jagung. Misalnya untuk vegetarian atau mungkin untuk orang-orang yang sehat, ya untuk yang natural ya harus menggunakan minyak jagung. Tapi ya sulit ya Bu Farin disebut natural karena ada emulsifier di sini. Kalau dijual untuk orang vegetarian ini ya juga bisa. Karena nggak ada protein hewani sama sekali. Ini saya campur. Saya suka kalau untuk mencetak choco chip sama cornflake Bu Yuyun. Ya. Ini teksturnya mirip Good Time ya, mirip Good Time. Jadi kue kita tuh mendekati Good Time lah ya. Di bawahnya Monde. Kalau seperti Monde kayaknya belum bisa ya, karena Monde kan pakai butter. Tuh, di bawahnya Monde ya ini. Mentok-mentok gagal ya kayak biskuat. Tahu ya Bapak Ibu ya biskuat ya? Tahu Bu. Tinggal kita cemol-cemol aja ini. Nah ini misalnya Bapak Ibu ada arisan. Aduh nggak selesai nih. Taruh kulkas ditutup. Nanti pulang arisan diterusin. Nanti pulang arisan dibuang Bu Yuyun. Yang pakai Mother Joy silahkan. Nggak apa-apa. Mother Choice boleh. Choice itu merek margarin. Margarin juga ya? Iya. Ya boleh, enggak apa-apa. Konfliknya tadi untuk toppingnya atau dicampur-dicampur ya Bu ya? Dicampur. Ini. Dari kulkas apa perlu ditaruh di suhu ruangan dulu atau bisa langsung oven? Langsung masuk oven Bu, nggak apa-apa. Kalau di kulkas sebaiknya jangan yang sudah dalam bentuk loyang-loyang ya. Nanti kulkasnya penuh kalau sudah di loyang. Maksudnya ini disimpan di loyang dalam kondisi ini Bu Farin. Disimpan di kulkas dalam bentuk loyang. Boleh Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa asal kulkasnya cukup. Asal kulkasnya cukup gitu ya. Loh, Bu Ratre tanya, di mix pakai mixer roti, jadi bisa nggak Bu kalau lelah ngaduknya? Boleh Bu pakai mixer roti, nggak apa-apa. Tapi yang whisk ya, bukan dough ya. Yang whisk. Kalau ini harus whisk, bukan dough.
Do itu yang spiral itu ya. Kalau ini yang wis, harus yang wis. Nah. Bu Yuyun, coklat bubuk maksimal 10%, boleh dikurangi apa? Nggak usah dikurangi, nggak apa-apa. Kalau nanti kebanyakan coklat biasanya agak adonannya apa ya? Merusak rasa, Bu Yun. Iya, dirasa gitu loh. Dan kalau coklat nggak mungkin sampai 10%. Tadi saya bilang mentok-mentoknya 10%. Kalau sampai coklatnya 10%, berarti coklat Anda kurang bagus kualitasnya. Kan pahit kalau kebanyakan. Cukup ya. Oke. Mixernya sampai putih nanti Bu Sally nanti diulang lagi ya, masih berikutnya masih ada kalau Ibu terlambat sampai putih. Habis ini kita masih bikin lagi. Nah, biasanya kan kita bikin adonan gini kalau terlalu lama kan suka kering ya Bu Harin ya. Ya. Nah, itu boleh ditambahkan air. Diganti coklat cair boleh, di atas sudah saya jawab ya. Kalau mau buat sekali banyak, bisa langsung buat sekali banyak resep ya Bu. Soalnya saya belajar cooker di beberapa tempat disarankan bikin per 1 resep. Kalau di saya makin banyak makin oke Bu, karena ini untuk pabrikan. Pabrikan kan enggak mungkin istilahnya itu bikin satu-satu. Kalau Ibu sekaligus bikin 10 kali resep, ya udah gede sekaligus, enggak apa-apa. Kalau misalnya kan adonannya ngambil sedikit-sedikit, ditaruh di kulkas, ngambilnya bertahap ya, Farin ya. Oke. Takut ya. Ini ya, kita menggunakan oven tangkring ya yang ini. Oke. Oh, sana. Kenapa disebut oven tangkring, Bu Farin? Karena nangkring di kompor. Atas bawah silakan, enggak apa-apa. Kalau bisa yang tahan bakar ya, Choco chipnya ya. Iya Bu Tiara, jangan capek, langsung dibikin. Kalau Ibu ada mesinnya ya bikin sekaligus 5 kilo gitu ya. Pokoknya ditutup di suhu ruangan biar nggak kena angin. Ini choco chipnya boleh dicampur, boleh ditaburin di atasnya doang, nggak apa-apa ya. Iya. Sepuluh % dari adonan ya Bu Rita ya. Mentok, kalau lebih dari itu biasanya nanti bantat. Tapi rasanya coklat nggak mungkin lah 10% dari adonan ya. Kalau sama kue ini jangan takut gagal Bapak Ibu. Iya, resiko gagalnya ini rendah banget. Iya, anti gagal ini. Anti gagal. Karena kan adonan ini didesain untuk pabrikan, ya nggak mungkin bikin sekali bikin terus di oven gitu kan, nggak sekali bikin langsung pakai mesin kan gitu loh. Kalau di pabrikan kita mungkin emulsifiernya tidak menggunakan SP, tapi menggunakan namanya lecitin ya, jauh lebih murah sih sebetulnya gitu. Gampang Bu, ini Bu. Dari sekian itu yang paling gampang ya ini di Choco Chip cornflake ya Bu Farin ya. Iya. Yang paling gampang, tingkat kegagalannya rendah di sini gitu. Kalau lidah kucing biasanya kalau terlalu lembek biasanya ringkih jadinya. Jadi adonan ini semakin lembek semakin ringkih gampang patah. Kalau semakin agak bold kayak gini itu tidak gampang patah. Tapi tidak akan terjadi yang namanya adonan keras kayak batu bata, nggak akan terjadi.
Oh, Bu, Choco chip boleh ditambahkan coklat, bubuk boleh, biar gak putih, boleh Bu. Pakai green tea boleh ya. Silahkan, Anda mainkan, enggak apa-apa. Ya, harusnya ditimbang. Misalnya 10 gram, 12 gram, kayak gitu biar sama. Ibu ya, kalau saya bilang ini bikin kue kayak main-main, kayak anak kecil bikin malam gitu ya. Ini tinggal di ini ya. Ke garpu. Nunggu dingin. Nah, itu choco chipsnya udah mateng. Namun untuk pengambilannya dari loyang nunggu dingin ya. Choco chip, tidak kucing. Boleh tambah cappuccino juga bisa. Treat kucing ya. Tidak kucing cappuccino. Licin cincono. Oke, sekarang kita bikin nastar ya. Kita lanjut, ini bisa dimasukkan ke dalam loyang, Mbak Dita ya. Alah, ke dalam loyang. Aduh, Ma, dari tadi ngomong kok ke dalam oven. Oke, ovennya bisa dicetak di loyang, gitu ya. Dibolak-balik ya. Oke, ini pakai oven tanding ya? Iya. Oke. Ya, boleh. Alasan pakai margarin, minyak, atau karo, atau apapun. Silakan Bu pakai minyak. Boleh, margarin boleh. Kenapa? Karena adonan kita nggak bakal lengket. Soalnya apa? Lemaknya banyak. Oke, sekarang kita membuat kue nastar ini Bu Yun ya. Jadi prosesnya sama, margarin, BOS, emulsifiernya kita mixer, ya, gula halus juga kita mixer. Ada soda kue. Kalau yang di sini ada soda kue, Bapak Ibu, sehingga nanti adonannya agak sedikit mengembang. Enggak, Bu Yun, soda kue yang sebelumnya di sini tidak Oh, ada yang di Choco Chip ya, sorry ya. Ya, Yang Choco Chip. Makanya tadi Mbak Iis tidak berdekatan pada saat mencetak. Takutnya nanti melebar ya. melebar. Kering-kering selalu dicampurkan jadi satu ya, Bu Farin ya. Ini saya nyampur jadi satu ya. Nah, kalau pengen harum ya pakai susu bubuknya ya. Susu bubuk kan macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, kan kayak gitu. Ada lagi susu bubuk yang namanya whey powder harga 20.000. Murah banget. Murah banget. Silakan monggo, enggak apa-apa. Tapi nggak bau apa-apa itu Bu Yun. Enggak bau apa-apa. Ya namanya juga sampahnya susu, Bu Farin. Whey powder itu sampahnya susu ya Bapak, ya lemak juga ya. Oke.
Akan dibicara sama Mbak Iis. Ini lidahnya lebar. Ya Bu, sorry ya. Baking powder bukan baking soda. Ya, sorry ya, baking powder. Lidahnya lebar. Nah, ini ya Mbak Risma ya. Suhu sama sekitar 150 derajat. Tergantung ukurannya ya. Dimakan juga Pak. Wih, ini lidah kucingnya udah matang. Saya tes satu ya. Coba kita lihat. Nah, kita ambil. Saya ambil yang coklat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenyang. Aku. Itu Mbak Is nyampurnya pakai mixer ya berarti ya? Iya, karena biar nggak capek. Minyak ya. Nah, jeleknya kue ini ya Bapak Ibu ya, ada aftertaste kecut. Karena memang emulsifier itu ada aftertaste kecut. Makanya peranan flavor atau rasa itu penting banget untuk menutupi aftertaste kecut. Jadi rasa, terus kemudian ada manis dan sebagainya itu punya peran yang luar biasa untuk biar kecutnya itu ketutup. Jeleknya di situ ya. Ya, jeleknya di situ. Nah, ini Mbak Is akan mencetak nastar nih. Otangnya merek apa? Bu Farin saya lupa. Otang oven tangkringnya. Ini kemarin merek berlian, 3 berlian. Wah, 3 berlian. Jadi setiap kita buka oven, itu ada berlian ya. Nah, ini saya sudah bekukan isi nastar selainya ya, yang kita bikin di waktu IG Live di kemarin ya, Bun ya. Kemarin boleh kalau yang ketinggalan boleh lihat di IGTV di akun Wirausaha Kuliner Pangan ya. Nah, ini Mbak Is akan mencetak kue nastar. Saya menghindar aja deh kalau mencetak kue nastar, Bun. Saya nggak sabar. Nah, ini Mbak Iis akan mencetak kue nastar. Nah, ini saya akan membuat adonan untuk ini ya, kue keju. Kalau setahu saya emulsifier yang lumayan bagus itu Ovalet ya Bu Farin. Setahu saya loh ya, dari pengalaman kita ya, biar tidak ada aftertaste kecutnya banget gitu. Setahu kita ya. Nanti tapi silakan Bapak Ibu cari mana yang paling pas. Flavor penting banget, cari coklatnya yang memang benar-benar bisa nutupi aftertaste kecut gitu ya. Ya susah kalau pakai sarung tangan. Kalau membentuk terserah Bapak Ibu nanti ya. Bisa dibentuk daun, bisa dibentuk landak, bisa dibentuk seperti nanas. Nanti kreasi Bapak Ibu lah ya. Kalau untuk bentuk. Ada yang tanya pektin itu apa ya? Jadi pektinnya ini untuk mengikat air di dalam selai. Jadi selainya itu nanti nggak gampang brojol. Kalau biasanya kan ada beberapa jenis selai itu kan gampang pecah kalau kena panas. Nah, pektin ini tahan panas. Itu emulsifier
untuk selai. Kalau untuk kue beda lagi loh ya. Jadi adonan itu kalau jenisnya pasta, jenisnya cairan, jenisnya adonan seperti kue ini emulsifiernya beda-beda. Bu Yuyun, kalau alasan kuning telur artifisial cukup sekali atau bisa berkali-kali kayak resep yang seliweran di Google. Kalau nanti dirasa kuningnya masih kurang, boleh dikeluarkan, dioles lagi gitu ya. Pektin berupa bubuk ya, bukan pektin berupa bubuk. Monggo dicek di Google. Nah, itu Mbak Dita ngolesin pakai kuning telur artifisial. Nah, usahakan gini Bapak Ibu, salah satu kue yang tidak bisa dibikin mesin itu adalah nastar. Bisa sih nastar ini dibikin mesin. Ini rahasia ini. Ternyata nastar pakai mesin itu isinya cuma sedikit. Dan ternyata orang Indonesia itu tidak mau makan kue nastar yang isinya sandulit. Jadi kenapa kue Nextar yang ada di pasaran, rata-rata di pasaran dari pabrikan itu rata-rata kurang laku karena preferensi orang Indonesia itu menyukai nastar yang banyak selainya. Mesin yang ada sekarang itu biasanya selainya nggak bisa banyak karena mungkin cetakannya yang berbeda. Jadi kayaknya orang Indonesia itu menyukai selai yang isinya banyak. Itu hampir berapa gram itu Mbak Is? 7 gram, 8 gram? Apa itu? Selai. Isinya? Isinya ini 5 gram. 5 gram. Ya. Ya. 5 gram itu Bu Farin? 5 gram. Oke, Mbak Is, boleh geser? Saya lanjut ke kastengel ya. Nah ini nanti nastarnya pakai oven ini. Oven tangking aja, kastengel aja pakai yang listrik ya. Alasannya dari awal ya, itu sudah diolesi sama Mbak Dita terus ditinggal. Tuh kan? Ya, gitu, ditinggal lagi. Nggak apa-apa. Habis ini ditinggal sama Bu Farin. Iya, karena kita sibuk semuanya. Ditinggal-tinggal. Nah, sekarang saya membuat Kulitnya sekitar 5 sampai 6 ya, Bu. Usahakan 50-50 ya. Oh, kita kacang dulu ya? Oh, kue kacang dulu. Oh, udah nurut ini aja. Kue kastengel. Nanti kalau misalnya olesannya kurang kuning, boleh dikeluarin terus kemudian dioles lagi kalau mau matang. Oke, saya ke kastengel dulu ya Bu Yun ya. Ya. Ini seperti biasa tadi margarin, kemudian ini SP-nya ya. Saya mix jadi satu. Itu SP apa kupu-kupu mereknya Bu Farin? Kupu-kupu. Ya, jadi bukan SP ya berarti ya. Emulsifier. Oh, namanya SP ya kalau kupu-kupu ya? Iya. Jadi di dunia kue itu kayak gitu ya, Bapak Ibu.
mereka itu nggak mau menyebutkan itu emulsifier yang fungsinya untuk mengikat air dan lemak. Tapi nyebutnya merek. Makanya orang kenalnya Ovalet, SP gitu. Biar mereknya itu ada di otak alam bawah sadar kita. Kejunya sudah ini. Kalau di kelas saya tidak pernah menyarankan merek ini, merek itu enggak, karena saya tidak endorse apapun juga. Silakan Bapak Ibu mana yang paling cocok dipakai enggak apa-apa. Yang penting customer Anda menerima itu aja. Jadi habis bikin kue, bikin tester, kalau customer dikasih BOS saja udah cukup, kenapa harus dikasih mentega? Sama kejunya ya. Oke, kejunya saya tuang. Oke. Nah, sekarang kita tuang-tuang semua yang bentuk bubuk ya. Kering-kering kita tuang. Jadi ini pembuatannya mudah banget Bapak Ibu ya. Satuan tepungnya. Bu Farin, kejunya pakai apa? Pakai apa Mbak Dides? Cheddar yang apa? Murah kok. Apa merek Procis ya? Pakai Procis ya. Ini murah semua, Bu. Nggak harus Kraft ya. Tambahkan air sedikit ya. Ini tidak menggunakan minyak
Karena kalau minyak seringkali adonannya itu ngembang, ya, terlalu ngembang banget. Kalau kita tambahkan minyak, takutnya nanti kekuatannya berkurang sehingga adonannya ringkih. Kalau yang di lidah kucing memang kan adonannya agak lembek, jadi memang krul-krul ya. Tapi kalau ini usahakan jangan terlalu banyak minyak, takutnya nanti kan di dalamnya ada selai soalnya. Biasanya kan selai kena panas terus mengeluarkan air gitu. Makanya seringkali bikin nastar kenapa kok pecah? Karena bisa jadi selainya jelek. Keluar air ya. Kejunya pakai procis. Oke, nanti kita cetak ya. Oke, sekarang kita cetak untuk itu nastar kastangelnya. Coba kita sudah selesai, boleh di berapa menit tadi Mbak kita? 15-20 ya. Ya, cakep ya apa semplitnya. Ini mantap. Karena ada apa? Baking powder, biasanya kue ya, ada baking powder. Di melebar ya. Ya, melebar. Lembek. Ada yang tanya apakah olasannya perlu ditambahkan terigu? Nggak usah ya. Ini nggak cerewet. Cerewet yang makan ya. Jadi sebetulnya soal rasa itu kan relatif aja ya Bu Farin. Kalau customer kita menerima, kenapa kita harus repot-repot gitu ya? Coba ini ya Mbak Isma, saya powder. Ya, empuk. Ya, empuk. Oke. Enak. Enak. Keju ini juga salah satu jenis kue yang meskipun sebetulnya ini bisa dimesinkan,
Tapi ada kendala loh. Kenapa tidak bisa ngasih olesan lagi di atasnya? Biasanya kue keju kalau yang di pabrikan tidak ada butiran keju di atasnya. Kalau semprit dijamin 100% sudah bisa pakai mesin. Choco chip dijamin sudah bisa pakai mesin. Tapi kalau yang ini kayaknya agak sedikit sulit, terutama nastar tadi ya. Jadi kita punya kesempatan di situ untuk ngeber. Misalnya Anda ternyata ketemu sama Bella Rosa gitu ya, berarti Anda banyak fokus di sini. Tapi kalau tes saya jamin enakan punya saya daripada Bella Rosa. Tahu ya Bella Rosa ya, kue yang satu pak harganya satu dos harganya 60.000. Kita bikin ya, kita juga bisa bikin, jangan takut. Ya, insya Allah ini lebih enak di atas Bella Rosa. Pokoknya besok Bapak Ibu langsung trial ya. Anda bandingkan dengan Bella Rosa. Jadi potensinya Anda masuk itu tidak ini ya, istilah itu tidak mengecewakan konsumen. Nanti jangan pakai box, pakai ini aja kemasannya, boleh pakai kemasan tas ataupun yang lebih elegan dikit lah ya. Oke, saya ke adonan ini ya, kue kacang boleh? Mbak Iis, tolong dilihatin cetakan kue kejunya, ujungnya seperti apa? Kue semprit. Kue semprit apa kue? Oh, semprit. Oh iya. Sorry, maaf. Kue semprit. Ujungnya yang mawar ya. Macam-macam, Bu. Ya, silakan dipilih itu. Itu yang mawar Ini itu kita ya. pakai yang ujungnya banyak. Mawar ya. Kalau kita sebut itu mawar ya. Ya. Mawar berduri. Ya, mawar berduri ya. Oke. Sempritnya boleh dibikin panjang ya. Bisa. Dibentuk seperti huruf S juga bisa. Kalau kue sagu ya, kue sagu ya. Oh, iya. Nah, ini boleh pakai kue sagu juga enggak masalah. Iya, bentuk S. Bentuk F juga bisa. Apa? Bentuk F. Ayo S. F. Kok S? Farin. Farin. Tadi adonan semprit dimasukkan di piping bag juga ya, Bu? Kayaknya enggak itu ya. Langsung masuk ke piping bag ya, Mbak Iis ya? Kenapa, Bu Yun? Masuk piping bag apa enggak? Enggak, susah kalau piping bag. Susah. Ya, yang piping bag hanya Lidah kucing. lidah kucing, karena lidah kucing Ya. agak lembek, Bu ya. Ya. Jadi semakin lembek, semakin ringkih ya. Ya. Kalau ini adonannya agak sedikit bold, apa itu bold itu? Agak kental ya dibandingkan agak padat dikit. Kalau pakai semprit, pakai kekuatan jempol aja. Jangan pakai kekuatan sepuit. Masih ada. Nanti grupnya grupnya nggak dibubarkan, Pak. Grupnya nanti dijadiin satu sama teman-teman yang lainnya. Tapi kalau saya jawabnya agak telat, jangan marah ya. Grup saya banyak. Bu, kalau adonan semprit dipakai di sagu keju apa tepungnya diganti sagu? Kayaknya boleh 50-50 sih sagu ya. Boleh 50-50. Tapi tetap nggak pakai telur ya. Kalau pakai telur saya nggak bisa. Nanti kapan-kapan kita IG live yang ini, kue sagu tanpa telur ya.
Nah, kalau di pabrikan kan nggak digrender-grender kayak Mbak Is gini, sudah langsung pakai drum keluar. Cuma olesannya itu yang susah. Akhirnya olesannya itu habis dioles tidak bisa naruh lagi keju karena tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi Anda cari kue yang mesin nggak bisa bikin. Kalau mesin sudah bisa bikin, berarti Bapak Ibu sudah kalah nanti. Jangan dipikir itu yang main cuma Bella Rosa ya. Menurut saya nanti Gutam, UBM itu pasti juga akan main di kue kering ini. Ya karena marginnya lumayan bagus, pasarnya juga gede. Boleh Mbak Is ditunjukin sebagian aja dulu, biar Bu Fari melanjutkan ke kue kacang. Nunjukin oles-olesannya aja Mbak Is. Oh, oke. Karena penting itu olesan ini. Soalnya ini olesan telur ini paling banyak makan Keju untuk duit. taburannya. Sudah, Mbak Dita. Untuk taburan sendiri. Jadi lidah kucing ya, terus kemudian kue kacang, bukan almond crispy itu hampir sama ya, donatnya hampir sama. Ini saya akan ke kacang. Bu Fari untuk pengemasan mungkin besok aja ya. Oke, Ya, karena ini waktunya kan hampir 2 jam lebih. Takut teman-teman downloadnya nanti lama. Ya, terlalu besar ya. Iya. Oke, sudah diolah. Saya ke kue kacang boleh. Jadi kue kacang ini bahannya cuma sedikit, terigu, gula halus, sama minyak goreng ya. Nah, Ini nggak pakai margarin. kue. Nah, kali ini saya agak mewah Bu Yuyun ya. Saya pakai kacang almond. Boleh pakai kacang tanah, boleh. Kacang polong boleh ya. Silakan. Nah, ini saya hancurkan dulu. Ya, jadi almond crispy nanti namanya ya. Oke, ternyata bukan kue kacang tapi almond crispy. Nah, ini di sini kita tinggal campur-campur aja. Oh, kue almond ya, bukan almond crispy ya, kue almond ya. Jadi kacangnya boleh pakai kacang almond, Bu Yun. Boleh pakai Kacang hijau, tanah ya. kacang hijau bisa. Kacang hijau apa aja deh. Kalau ini mewah ini. Asal jangan dikacangin.
Mbak Iis, itu tadi beli choco chipnya yang meleleh atau enggak? Cirinya apa? Ini teksturnya lebih keras, Bu Yun. Kalau yang meleleh itu agak lembek gitu kalau dipegang. Kalau yang meleleh itu warnanya juga agak buram. Lebih gelap. Oh, Kalau yang merah lebih gelap. kalau yang ini tadi agak mengkilat juga. Warna Ya, agak mengkilat. seperti ini. Biasanya kalau yang meleleh itu yang bentuknya kecil-kecil, lebih kecil dari ini biasanya kalau yang meleleh. Mungkin yang meleleh itu untuk es ya sebetulnya, bukan untuk kue. Memang kadang-kadang kalau kita beli tanya macam-macam itu kalau pas hari raya itu nasib kita tuh nggak bakal didengarkan oleh mereka ya. Tobaku kalau sudah puasa itu kan luar biasa rame. Ini aja udah mulai rame, Bu. Ini Bu Rita, Bu Farin bikin kue kacang, tapi kacangnya diganti dengan almond. Jadi memang nggak ada di resep. Tinggal kacangnya di sweet pakai almond. Oke. Ini saya catat ya. Saya bisa minta tolong diguntingin plastik ya. Saya minta tolong plastik, Mbak Rita. Ada. Mbak Is, boleh ditunjukin oles-olesan ininya biar waktunya pas. Nggak semua dicetak dulu. Diolesin apa? Kuning telur artifisialnya biar ditunjukin ke teman-teman. Ini kue kacang juga diolesi kuning telur ya Bu Farin ya? Ya, biar warnanya cakep ya. Kue kacang almond. Masih Nah, ini kental ya? contoh Bu Yun. Andaikan kita memang benar-benar seadanya banget gitu ya. Sampai cetakan aja seadanya gitu. Bu Yun. Ini contoh seadanya banget loh. Kue ini seadanya pun gitu udah jadi loh Bu Yun ya. Iya. Saya pakai cetakan tutupnya botol. Jadi ini seadanya. Ada roll pin. Ini sengaja ya almondnya saya tidak bikin halus banget biar kerasa kalau dimakan. Ini pakai oven listrik ya? Nih, minta tolong oven listrik. Berarti loyangnya di sini Mbak kasih margarin. Oke, ya di sini ya. Ya Allah, gak pondol. Ini contoh seadanya banget nih Bu Yun.
Kemudian yang ini sisanya masih bisa kita tipisin lagi. Contoh beberapa aja Bu Farin. Iya, oke. Mbak Is olesin nastarnya, boleh ditunjukin? Sudah saya Wow. ini tinggal keju. Saya tak lanjutin. Iya. Oh iya, saya nastar keju. Coba kejunya ditunjukin. Jangan banyak-banyak dulu. Nah, ini Mbak Is sedang apa? ini yang saya bilang sulit untuk dilakukan dengan mesin ya. Kita suhu ovennya 150 ya, nggak beda-beda, nggak apa-apa. Ini gampang banget Bu, sekitar 150 lah. Oke, ini ya Bu Yun. Tinggal kita olesin juga. Kita kasih contoh olesnya aja ya, Bu Isya. Ya, contoh beberapa aja Bu Farin. Biar waktunya pas. Nah, begini seterusnya Bu Yun ya. Seperti ini. Oke, kemudian nanti tinggal oven ya Bu Yun ya. Ya. Jadi untuk pengemasannya besok ya Bapak Ibu ya. Oke, Oke. Oke. Baiklah Bapak Ibu ya, untuk kelasnya malam ini sepertinya sudah berakhir. Ya. Memang kalau memang kita online, tapi untuk prakteknya benar-benar praktek ya. Jadi kalau untuk kita nunggu semuanya matang sepertinya kurang memungkinkan. Jadi untuk pengemasannya kita lanjut besok. Dan nanti matangnya kita ini ya Bu Farin, kita videokan, kita taruh di grup. Betul ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, barangkali nanti mau praktek, pelajari ulang, silakan. Jadi video kita dari awal hingga akhir akan di-save dan dikirim ke grup ya. Nah, sebelum saya tutup, saya review sebentar. Jadi di sini kita semua adonan tidak menggunakan telur, ya. Nah, di sini kita menggunakan emulsifier, boleh SP, boleh ovalet, ya. Untuk penggunaan pos, silakan sebagai pilihan aja. Dan minyak goreng kita tambahkan apabila menurut Bapak Ibu pengen lebih murah lagi, 50-50, boleh minyak goreng tambahkan air. Ya, jadi untuk pembuatan kue kering ini risiko untuk gagalnya sangat rendah sekali. Jadi pada saat mungkin Bapak Ibu tidak sempat untuk meneruskan untuk mencetaknya, boleh disimpan di dalam kulkas. Jadi nanti beberapa jam kemudian boleh dilanjutkan lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk olesan telurnya ini ya kita tambahkan CMC, kita blender semuanya jadi satu. Tinggal kasih pewarna. Nah, ini pun jadi nanti kalau sudah masih sisa, disimpan, dimasukkan ke dalam plastik, wadah tertutup, disimpan di kulkas, bahkan bisa disimpan di freezer. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya.
Dari saya dan seluruh tim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Jadi nanti videonya kita kirim di grup ya Bapak Ibu, tinggal 2 kue ya Mbak Is yang belum ya. Oh 3 ya. 3 kue kacang. Nastar ya, nunggu matang ya. Assalamualaikum. Ya, oke, nanti kita kirim. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Yuyun, Bapak Arin.